Bab 1017. Pertunjukan yang direncanakan dengan baik. Setelah waktu yang tidak diketahui, Harley berbalik badan dengan diam. Dia kembali ke puncak Gadis Giok, lalu menginjak puncak gunung tersebut dan berdiri di sana bagaikan patung batu, yang membiarkan puncak yang dingin menerpa badannya dengan sembarangan. Melihat kondisi tersebut, Lancy dan yang lainnya tidak maju, tetapi merasa sedih dan menghela napas dengan tidak berdaya. Pernikahan Putri Suci Istana Bintang Bulan dan Bintang Ye hanya diketahui beberapa orang, kematian mereka juga tidak disebarluaskan. Alasan pertama, mereka tidak ingin menyebabkan kepanikan. Yang kedua, mereka juga tidak ingin seluruh dunia menceritakan hal ini. Sekte Han Yue pada malam hari sangatlah tenang. Negeri dongeng yang terlihat indah malah memiliki suasana yang tertekan. Di malam hari yang gelap, Sekte Han Yue benar-benar sangat sunyi, tidak ada suara sedikit pun dan sangat tenang. Semua orang sedang tidur, mereka tidak sadar bahwa seberkas cahaya ungu melayang keluar dari istana bawah tanah, yang bagaikan seberkas cahaya ilahi berwarna ungu dan terbang keluar dari Sekte Han Yue. Jika dilihat dengan teliti, itu adalah orang berjubah ungu tersebut. Dia berhasil melarikan diri, namun tidak mengejutkan siapapun. Segala sesuatu seperti semula, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah waktu yang lama, seruan keras bergema di seluruh Sekte Han Yue, yang berkata, "Orang itu lari, orang itu lari." Seketika, seluruh Sekte Han Yue terkejut dan para tetua atasan juga beraksi. Kumpulan orang-orang segera terbang keluar dari Sekte Han Yue. Tidak hanya Sekte Han Yue, seluruh Nanchu juga disiagakan, yang mengerahkan pasukan kultivator sejumlah puluhan ribu orang. Mereka memusatkan Sekte Han Yue, kemudian mencari ke segala arah dan tidak melewatkan satu tempat pun. Semut yang licik, orang berjubah ungu yang telah terbang keluar dari gerbang selatan itu menoleh melihat Nanchu yang ramai tersebut. Senyumannya yang licik mengandung rasa kejam dan ganas. Dia berkata, "Tunggulah, setelah aku pulang, kalian semua harus mati." Sambil berbicara, dia bagaikan seberkas cahaya hitam dan melintasi langit berbintang yang luas. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, dia hanya tahu untuk menjauh dari Nanchu. Setelah cederanya pulih, dia akan menyerang kembali dengan kuat, demi menghilangkan semua rasa malu yang dialami sebelumnya. Begitu melangkah di udara pegunungan, dia dihalangi oleh seseorang. Sosok tersebut sangat tegak, bayangannya bagaikan gunung, memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan sepasang mata yang seluas langit berbintang dan sangat dalam, terkhusus auranya, yang membuat seluruh dunia bergetar dan menekan langit ilusi hingga bergemuruh tanpa henti. Dia, setelah dilihat lebih dekat, bukankah dia adalah Harley? Orang berjubah ungu itu tiba-tiba berhenti, dia menyipitkan kedua matanya dan menatap Harley yang berada di depannya itu. Harley sepertinya bukan mengejarnya dari belakang, tetapi seperti menunggunya dari sini. Adegan ini terjadi dengan aneh. "Bisakah kamu melarikan diri?" ujar Harley dengan tenang, suaranya terdengar tegas dan dingin. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Seiring dengan langkah kakinya, langit ilusi juga bergetar dari waktu ke waktu, karena tidak mampu menahan tekanan dari aura Harley. "Hanya dengan kamu." Orang berjubah ungu itu tersenyum ganas, dia melangkah melintasi langit dan cahaya ilahi jarinya menunjuk pertengahan alis Harley. Harley berpindah dengan satu langkah dan berhasil menghindar dari serangan jari tersebut. Dia seketika menyerang dan tiba di depan orang berjubah ungu itu. Ekspresi orang berjubah ungu tersebut berubah, kemudian mundur dengan tiba-tiba. Kecepatan Harley lebih cepat, dia melangkah sambil menyatukan 8 tinju bahuang dan memukul orang berjubah ungu itu hingga berdarah dengan satu pukulan. "Bunuh dia!" Orang berjubah ungu itu berteriak marah, kemudian sebuah pedang pembunuh berwarna merah darah menembak keluar dari pertengahan alisnya.
Harley tidak menghindar, tetapi melambaikan tangan dan menangkap pedang pembunuh itu. Kemudian membalikkan telapak tangannya dan menekan orang berjubah ungu itu ke bawah langit ilusi. Batas garis keturunan benar-benar mendominasi. Di atas permukaan tanah, si jubah merah darah bangkit dengan terhuyung-huyung dan terluka parah. Tampaknya, dia telah mengetahui betapa mengerikannya kondisi Harley saat ini. Jurus pindah posisi. Segera, dia mengeluarkan teknik rahasia. Karena tahu bahwa dirinya bukanlah lawan Harley, dia tidak berencana untuk memperdalam masalah dengan Harley, tetapi ingin melarikan diri dengan mengandalkan teknik rahasia tersebut. Ruang terombang-ambing, dia bertukar posisi dengan gunung besar yang berlawanan tempat dengannya. Namun, kecepatan Harley lebih cepat. Dia menggunakan teknik penyusutan ruang dan seketika tiba di belakangnya. Kemudian, cahaya ilahi jarinya menembus badan orang berjubah ungu tersebut. Matilah. Orang berjubah ungu itu seketika berbalik badan, matanya menembakkan kilat dan ingin membunuh tubuh dan jiwa Harley yang sebenarnya. Harley mengangkat tangan dan meratakan kilat tersebut, sekaligus menyapu orang berjubah ungu itu hingga jatuh dari langit ilusi dan ratusan serangan tinju seketika muncul di belakangnya. Orang berjubah ungu yang telah jatuh itu menjadi segumpalan daging dan darah saat jatuh ke permukaan tanah. Namun, gumpalan daging dan darah itu masih bergerak, lalu kembali menjadi bentuk manusia dan berubah menjadi orang berjubah ungu dengan ekspresi mengerikan. "Kalian memaksa aku!" Orang berjubah ungu itu berteriak marah, dia langsung menembus langit bagaikan seberkas cahaya ilahi berwarna hitam. Kemudian, kedua tangannya segera membentuk segel. Matanya yang tidak jelas itu juga seketika retak saat segel terbentuk. Dalam sekejap, langit dan bumi bergejolak, guntur muncul di langit ilusi, langit terbelah dan muncul dua tangan raksasa. Di antara jari-jari tangannya, dikelilingi oleh pola berwarna hitam dan kuno, yang menangkap ke arah Harley dengan aura yang sangat menakutkan. Harley mengangkat kepala, dia mengenal tangan raksasa yang mendekatinya itu. Dulu, saat dia bertarung dengan putri suci dinasti dewa, ada tangan raksasa seperti ini yang ingin menangkapnya, yang menyebut diri sendiri sebagai dewa. Dari kondisi saat ini, tampaknya sosok yang diam-diam bertindak pada Harley sebelumnya adalah orang berjubah ungu ini. Mati. Orang berjubah ungu itu berekspresi kejam, seluruh tubuhnya mengeluarkan darah, seolah-olah penggunaan teknik rahasia ini menguras banyak tenaganya. Harley bergerak, kedua tangannya terangkat ke langit dan juga berubah menjadi dua tangan raksasa, yang berukuran ratusan meter dan memadukan kekuatan garis keturunannya serta kekuatan Dao yang ia miliki, kemudian merobek kedua tangan raksasa hitam yang menghampirinya itu. Puff! Orang berjubah ungu itu menyemburkan darah di tempat, tampaknya dia mengalami serangan balasan yang mengerikan. Setengah dari tubuhnya meledak menjadi kabut darah dan jatuh dari langit ilusi lagi. "Aku akan mengantarmu pergi." Harley berbicara dengan tenang, sebuah tombak perang hitam muncul di tangannya, yang dilemparkan menuju orang berjubah ungu yang jatuh itu. Tombak perang hitam pekat itu dikelilingi oleh guntur yang menghancurkan, yang memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Jika orang berjubah ungu itu terkena serangannya, baik daging maupun jiwanya akan berubah menjadi gumpalan abu di bawah serangan tombak tersebut. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi 7 warna datang melintasi langit dan tidak diketahui tempat asalnya, yang mematahkan tombak perang yang dilemparkan oleh Harley. Tombak perang itu hancur, kemudian orang berjubah ungu itu terseret oleh gumpalan awan warna-warni. Harley terdiam, dia menoleh sedikit dan melihat ke arah sisi langit ilusi. Di sana, dikelilingi oleh 7 warna pijaran ekor ilahi, yang berubah menjadi sosok anggun dengan pakaian putih dan rambut putih serta topeng putih,
tangannya memegang pedang ilahi warna-warni tersebut dan suara pedang ilahi ini membuat langit dan bumi bergejolak. Aku sudah lama menunggumu. Ketika wanita berambut putih itu muncul, Harley tidak terkejut, tetapi lebih tenang dari yang diduga. Dia menatap wanita berambut putih itu dengan sepasang mata besarnya tanpa menyipitkan mata. Wanita berambut putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berdiri dengan tenang di langit ilusi, tubuhnya yang indah terbungkus pijaran ekor ilahi yang berwarna-warni, yang tampaknya sangat dekat tetapi sesungguhnya sangat jauh. Matanya yang indah tampak tidak berperasaan dan dingin bagaikan es. Sekarang, 2 lawan 1. Orang berjubah ungu itu berdiri dengan terhuyung-huyung dan tersenyum ganas dan brutal. Tubuhnya yang meledak juga menyatu dengan kekuatan misterius. Auranya tiba-tiba meningkat. Dia sangat percaya dengan kekuatan tempur wanita berambut putih itu. Ditambah dengan keberadaannya, tidak ada alasan mereka tidak mampu membunuh Harley. Sepertinya, kamu tidak melihat situasi sekarang dengan jelas. Kata-kata halus bergema antara langit dan bumi dengan keagungan seorang raja. Kemudian naga kuno mistik berjalan keluar dari ruang hampa, dengan tangannya memegang pedang naga mistik. Kemudian, Jeanne keluar dari langit ilusi lain dan juga memegang pedang suci di tangannya. Setelah dia, seorang lelaki tua juga datang perlahan dari langit. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Raja Ouyang, sang prajurit Chu Hai. Kemudian Aditya, sang kaisar pisau yang mendominasi. Selanjutnya, orang-orang terus berjalan keluar, yang totalnya mencapai ribuan orang, termasuk leluhur Sekte Langit, Alones, Tuan Suge, dan Samuel Gu. Mereka semua ada di sana. Semuanya berada pada tingkat alam langit semu, semuanya mengesankan dan kuat. Barisan tersebut sangat besar, mereka berdiri ke segala arah, untuk menghalangi jalan mundur bagi orang berjubah ungu dan wanita berambut putih itu. Melihat kondisi ini, meskipun wanita berambut putih yang memiliki daya tempur yang kuat juga mengerutkan kening dan pedang ilahi 7 warna pun berbunyi. Melihat banyaknya master yang ada di sana, ekspresi orang berjubah ungu itu tampak sangat buruk. Baru pada saat inilah dia seperti terbangun dari mimpi. Dia menatap Harley dengan ekspresi seram dan berkata, "Kamu sengaja membantu aku membuka segel. Jika aku tidak hati-hati mengarahkan drama ini untukmu, bagaimana aku bisa menggodanya keluar?" Kata-kata Harley terdengar datar, dia mengabaikan orang berjubah ungu itu dan kedua matanya menatap wanita berambut putih tersebut dari awal hingga akhir. Memang benar, ini adalah sebuah pertunjukan yang direncanakan dengan baik. Pelacakan jiwa orang berjubah ungu itu bukanlah tujuan Harley yang sebenarnya, tetapi merusak segel adalah tujuan sebenarnya. Memberikan kesempatan bagi orang berjubah ungu untuk melarikan diri, kemudian menghalanginya dan mencoba untuk membunuhnya, untuk memaksa wanita berambut putih itu datang menyelamatkannya. Inilah tujuan Harley yang sesungguhnya. Terbukti bahwa perencanaan pertunjukan besar ini sangat berhasil, semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ekspresi orang berjubah ungu itu menjadi semakin buruk. Bagus. Awalnya, dia masih mengira Harley ceroboh, dia bahkan masih diam-diam merasa gembira pada beberapa saat yang lalu. Sekarang tampaknya, dia telah dijebak dalam segala sesuatu yang terjadi malam ini. Dia memang telah berhasil melarikan diri, tetapi situasinya tampaknya tidak terlalu baik. Tidak hanya dia, wanita berambut putih itu pun terlibat. Siapakah kamu sebenarnya? Pada saat orang berjubah ungu marah, Harley berbicara sambil menatap wanita berambut putih yang berada di langit ilusi di seberangnya. Terhadap pertanyaan Harley, wanita berambut putih itu tetap tidak berbicara. Atau dengan kata lain, dia tidak pernah berbicara. Dia bagaikan puppet, yang sama sekali tidak peduli terhadap apapun di dunia luar. Apa masalah yang terjadi di antara kita? Harley bertanya lagi, kedua matanya muncul garis-garis merah darah.
Adegan kematian Bintang Ye dan Putri Suci Istana Bintang membesar tanpa batas di matanya. Wanita berambut putih yang di seberang itu yang membuat sesuatu yang bahagia menjadi tragis. Wanita berambut putih yang di seberang itu yang membuat pernikahan tubuh inkarnasi Bintang dengan Putri Suci Istana Bintang Bulan menjadi hancur. Namun, ucapannya dibalas dengan kediaman wanita berambut putih itu. Kreng. Harley tidak lagi bertanya. Dia mengeluarkan pedang pembunuh, kemudian melangkah keluar dan pedang tersebut menembus langit ilusi serta mendekati wanita berambut putih itu. Kreng. Wanita berambut putih itu juga bergerak, pedang ilahi 7 warna di tangannya berdentang dan melakukan serangan yang menghancurkan dunia. Krek. Terjadi tabrakan pedang Chi Xiao di tangan Harley seketika dipatahkan. Sejak dilatih dan mengikuti Harley di sepanjang jalan, jumlah kepala manusia yang ditebas dan darah manusia yang diminum oleh pedang Chi Xiao tidak lagi terhitung. Namun, pedang tersebut malah patah pada saat ini. Harley menyimpan pedang Chi Xiao tersebut, matanya memerah dan kedua tangannya kosong, yang menyebabkan niat membunuh yang ditakutkan oleh dunia melonjak keluar. Bunuh. Naga kuno mistik dan yang lainnya juga bergerak, mereka bekerja sama dengan Jeane, Raja Ouyang, dan Kaisar Pisau untuk melawan wanita berambut putih itu. Bunuh. Leluhur Sekte Langit, Alones dan yang lainnya mulai mengorbankan pedang pembunuh dan menyerang ke arah orang berjubah ungu itu. Bersambung. Bab 1018, Ruang yang berbeda dan ilusi. Brak, brak, brak. Di antara langit dan bumi yang luas, terdengar suara gemuruh seperti guntur, terjadi adegan perang yang menghancurkan dunia yang sangat luar biasa, yang menyebabkan seluruh dunia hampir runtuh. Dari cakrawala yang jauh, juga terdapat jutaan tentara heroik yang membanjiri langit dan menutupi bumi. Semuanya adalah master istana surgawi, energi membunuh memenuhi langit dan semuanya memancarkan cahaya ilahi, yang seperti bintang-bintang yang berkilau di langit berbintang yang luas mempesona. Melihat kondisi itu, ekspresi orang berjubah ungu itu tiba-tiba berubah. Barisan pengepungan malam ini bahkan lebih buruk daripada yang terakhir kali itu. Begitu dikepung, akhir yang akan dihadapi hanyalah mati. Tidak peduli seberapa kuat dia dan wanita berambut putih itu, mereka hanya 2 orang. Bagaimana mereka bisa menghentikan pasukan kultivator? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, kemudian menggunakan kekuatan supranatural, yaitu jurus pindah posisi dan bertukar tempat dengan leluhur keluarga Su yang berjaga-jaga di area luar. Tetap di sini. Alones mendengus dingin. Dia melompat melintasi langit ilusi dengan 1 langkah, kemudian menebaskan pedangnya yang mengerikan dan mengandung kekuatan ilahi yang menghancurkan. Orang berjubah ungu itu diserang hingga mundur tanpa henti. Setiap langkah mundur, dia selalu menginjak sebidang langit ilusi hingga runtuh. Leluhur Sekte Langit berhasil menyerang dan segel besar yang menutupi langit meruntuhkan langit ilusi. Orang berjubah ungu itu terluka lagi, dia menyemburkan darah dan terhuyung-huyung. Sebelum dia berdiri diam, kepalanya ditusuk oleh jari poni dan lautan kesadarannya terluka, jiwanya juga mengalami serangan yang sangat menghancurkan. Alvaro Sangguan berhasil menyerang dan bersama dengan Zulkarnain Sangguan memindahkan cermin ajaib. Kemudian, orang berjubah ungu yang baru saja berhenti itu seketika diremukkan. Aku akan mengantarmu pergi. Pedang Alones yang tak tertandingi itu mendekati pertengahan alisnya. Tidak, 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 tidak. Mata orang berjubah ungu itu menonjol dan pupilnya menyusut. Dia ingin membebaskan diri dari ikatan, namun tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat pedang itu membesar tanpa henti di matanya. Meskipun belum terserang, dia merasakan jiwanya telah terbawa ke neraka. Puff. Seiring dengan percikan darah itu,
kepala orang berjubah ungu tersebut ditembus oleh pedang Alones, bahkan laut kesadaran dan jiwanya juga ikut hancur. Sebagai seorang kaisar, dia juga tidak lebih baik daripada si jubah hitam yang sebelumnya tiba di Nanchu itu. Sama-sama merupakan kaisar, kultivasinya juga sama-sama ditekan dan dipukuli sampai mati oleh kelompok alam langit semu. Setelah membunuh orang berjubah ungu itu, Alones dan yang lainnya mulai memasuki lingkaran pertempuran Harley dengan naga kuno mistik. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening, sepertinya dia telah merasakan kematian orang berjubah ungu dan datangnya sejumlah besar master dengan cepat. Dia sangat luar biasa, di bawah serangan Jeanne, Raja Ouyang, Kaisar Pisau dan Harley, dia tetap tidak tertekan. Daya tempur seperti ini telah mengejutkan naga kuno mistik dan yang lainnya sejak awal. Mungkin, dari tanah yang luas ini, sosok yang benar-benar bisa menandinginya hanya Suandi. Namun, Suandi tidak ada di sini hari ini. Kekuatan Dao dan kekuatan spiritualnya telah disegel. Mungkin, dia sedang tidur lelap di sekte Hang Yue pada saat ini. Brak. Dalam waktu singkat, tinju bahuan Harley yang menyatu itu menembus langit ilusi. Wanita berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menebaskan pedangnya yang hampir menghancurkan seluruh dunia dan tinju Harley langsung dihancurkan. Pada saat ini, Harley sedang dalam kondisi hidup dan tidak terluka parah. Namun, bagian lukanya dikelilingi oleh cahaya 7 warna yang melarutkan esensinya. Meskipun dalam kondisi batas garis keturunan, juga sulit untuk disembuhkan. Benar-benar kuat. Naga kuno mistik dan Jeanne yang melihat kondisi itu terkejut dan diam-diam membicarakan kengerian pedang Zuxian itu. Bahkan tubuh batas garis keturunan yang terkena serangannya juga sulit disembuhkan, apalagi mereka yang terkena serangan pedang tersebut. Tetap di sini. Saat kedua orang itu terkejut, Kaisar Pisau mendengus dingin dan menebaskan cahaya pisau tiada taranya. Dia ingin menghalangi wanita berambut putih yang ingin melarikan diri. Raja Ouyang melangkah melintasi langit ilusi, tangan kirinya mengeluarkan Bagua Yin Yang dan tangan kanannya mengeluarkan segel kuno alam semesta. Ini adalah sejenis teknik rahasia yang kuat, yang mengandung kekuatan penyegelan. Wanita berpakaian putih itu berekspresi dingin, dia mematahkan Bagua Yin Yang dengan pedangnya. Kemudian melambaikan tangan dan menghancurkan segel kuno alam semesta itu. Bahkan jika orang yang memiliki daya tempur seperti prajurit Laut Chu juga akan mundur saat melihat kondisi ini. Binasa Dewa. Naga kuno mistik menggunakan teknik rahasia dan seberkas cahaya keemasan yang khusus untuk memusnahkan jiwa tertembak keluar dari pertengahan alisnya. Dewa Penghancur. Jeanne juga melakukan hal yang sama, seberkas cahaya ilahi berwarna ungu tertembak keluar dari pertengahan alisnya, yang juga ahli dalam memusnahkan jiwa. Dengan adanya dua jenis teknik rahasia di tangan mereka, kekuatan mereka tidak tertandingi lagi. Namun, meskipun teknik rahasia mereka sangat kuat, itu tetap tidak cukup bagi wanita berambut putih itu. Tangannya dikelilingi oleh pijaran ekor ilahi 7 warna dan sangat indah. Kemudian, dia menghancurkan cahaya ilahi jiwa naga kuno mistik dan Jeanne dengan satu tangan. Harley tiba, kemudian mengeluarkan seekor naga raksasa berwarna emas dan meraung sambil menghampiri wanita berambut putih itu. Kreng. Tetap merupakan pedang Zuxian, kekuatan pedang yang bisa menghancurkan langit itu memusnahkan naga raksasa emas tersebut. Setelah memusnahkan naga raksasa itu, wanita berambut putih tersebut melangkah dan menghindari serangan pedang dari Alones. Kemudian membalikkan tangan dan memundurkan leluhur sekte langit. Lalu, dia menyapu langit ilusi dengan satu pedang. Poni dan yang lainnya yang menyerang datang seketika dimundurkan. Hingga saat ini, dia baru saja mundur selangkah ke belakang dan masih ada pusaran warna-warni yang muncul di belakangnya. Teknik rahasia itu lagi. Melihat kondisi itu,
ekspresi naga kuno mistik sangatlah dingin. Pada saat berada di wilayah laut yang tidak terkenal itu, wanita berambut putih tersebut juga melarikan diri dengan mengandalkan pusaran 7 warna ini. Formasi besar 12 karakter surgawi. Jeanne membentuk segel dengan satu tangan, kemudian sebuah sangkar yang setinggi langit muncul dan menekan dunia ini, yang benar-benar membuat pusaran 7 warna itu berhenti sebentar. Mistik musnah. Tangan besar naga kuno mistik melintasi langit, yang menekan langit ilusi hingga retak, yang merupakan sejenis teknik rahasia ruang. Klan naga kuno mistik ahli dalam hal ruang. Musnahnya mistik merupakan kekuatan supranatural dari teknik rahasia ruang. Karena musnahnya mistik, pusaran 7 warna itu langsung berhenti berputar. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening, dia mengeluarkan jurus dengan satu tangan, yang merupakan jurus ekstrim yang dapat menghentikan dunia lagi. Buka. Mata keabadian Harley berputar, yang membuat dunia yang tenang kembali ke keadaan semula. Namun, pada saat ini, wanita berambut putih telah memasuki pusaran 7 warna tersebut. Tetap di sini. Mata Harley memerah, dia bagaikan seberkas cahaya ilahi yang terbang memasuki pusaran 7 warna pada detik terakhir sebelum pusaran tersebut menghilang. Naga kuno mistik dan Jeanne, serta Kaisar Pisau dan Raja Ouyang juga mengikutinya. Brak, brak. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh dari langit ilusi, yang menyebabkan Alones dan yang lainnya mengangkat kepala, tetapi tidak bisa menemukan sumber suara tersebut. Ini adalah dunia yang kabur dengan kabut putih, Harley dan naga kuno mistik serta yang lainnya muncul bersamaan. Sejak mengikuti wanita berambut putih itu masuk, mereka langsung melihat adegan ini dan tidak melihat wanita berambut putih itu. Ruang yang berbeda. Naga kuno mistik melihat ke sekeliling dan ekspresinya seketika menjadi buruk. Apa yang dimaksud dengan ruang yang berbeda? Kata Kaisar Pisau dengan bingung. Sejenis ruang yang tidak ada. Jeanne berbisik, yang bisa dikatakan sebagai ruang ilusi, atau ruang yang dikhayalkan oleh wanita berambut putih itu. Kekuatan supranatural yang sangat kuat. Kaisar Pisau juga berseru kaget. Jadi, kita sedang berada dalam ruang ilusi, ujar Raja Ouyang. Secara teori, seharusnya seperti itu. Bisakah kita menemukan wanita berambut putih itu? Harley mengaktifkan mata keabadian, namun hanya dunia yang penuh dengan kabut putih yang terlihat olehnya. Jangankan wanita berambut putih itu, dia bahkan tidak melihat seekor lalat pun. Dia tidak di sini lagi, ujar naga kuno mistik. Hal yang paling penting sekarang adalah keluar dulu, ujar Jeanne. Ini akan memakan sedikit waktu. Naga kuno mistik seketika duduk bersila di udara. Dia menyatukan kedua tangannya dan membacakan mantra, yaitu bahasa yang khusus digunakan oleh naga kuno mistik. Harley dan yang lainnya tidak mengerti. Sial, mata Harley memerah. Dia mengepalkan tangannya hingga berlumuran darah. Dengan segala macam perencanaan dan pertunjukan besar yang telah dilaksanakan dengan hati-hati, wanita itu tetap berhasil melarikan diri. Kapan mereka bisa menemukannya lagi setelah kali ini? Tenang saja, aku telah mengukir segel kaisar di tubuhnya. Jeanne melakukan transmisi suara kepada Harley. Dia berkata, selama kita bisa keluar, menemukannya bukanlah hal yang sulit. Semoga seperti itu. Harley menarik napas yang dalam dan mengepalkan tangannya lebih erat. Kali ini, kita bukan tidak mendapatkan apa-apa, gumam Jeanne. Dia melihat dunia berkabut di sekelilingnya itu dan berkata, karena dia bisa mengendalikan ruang yang berbeda, kami memiliki cara untuk menghilangkan teknik rahasia ini jika memulai perang dengannya lagi. Selanjutnya, dunia yang penuh dengan kabut putih ini jatuh dalam keheningan yang lama. Naga kuno mistik tetap duduk bersila dan seekor naga raksasa berwarna emas keluar dari tubuhnya.
tetapi itu adalah naga ilusi yang berputar tanpa henti. Suara auman naga itu sangat kuat dan panjang, semua kabut putih di tempat yang dia lalui terus menghilang. Di luar, pasukan istana surgawi telah tiba, yang memenuhi segala arah langit ilusi itu. Pada saat ini, mereka sedang mencari seseorang. Meskipun mereka telah membuka kesadaran ilahi dengan ekstrim, mereka tetap tidak menemukan Harley dan yang lainnya. Sangat aneh. Alvaro Sangguan mengerutkan kening, lalu berkata, tidak ada jejak sedikit pun, benar-benar sangat aneh. Kekuatan supranatural wanita berambut putih itu jauh di luar dugaan kita. Dengan adanya para senior seperti naga kuno mistik, Jeanne, Kaisar Pisau, dan Raja Ouyang, seharusnya mereka tidak apa-apa, ujar leluhur Sekte Langit. Ayah! Seruan terdengar dari kejauhan, kemudian seberkas pedang ilahi melintasi langit. Dilihat lebih dekat, itu adalah Lucy Chu. Kecepatannya sangat cepat, dia segera tiba dengan raut wajah yang cemas, seolah-olah kehilangan barang berharga. Lucy, mengapa kamu tidak tinggal di Sekte Hang Yue dan ikut datang? Aku. Apakah ayah pernah melihat Xuan Di Hong? Lucy langsung memutuskan perkataan leluhur Sekte Langit. Sambil berbicara, dia juga melihat langit ilusi di sekeliling itu, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Xuan Di Hong, leluhur Sekte Langit mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Apakah dia tidak ada di Sekte Hang Yue? Dia tiba-tiba terbang pergi. Lucy menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir, lalu berkata, aku mengejarnya di sepanjang jalan, tapi aku tidak lagi melihat bayangannya setelah mengejar sampai dunia ini. Terbang pergi. Leluhur Sekte Langit menyipitkan matanya, dia melihat ke depan dengan mengerutkan kening. Leluhur Sekte Langit berkata, apakah kamu yang membuka segel yang sebelumnya diberikan oleh naga kuno mistik dan Jeanne di badannya? Bukan aku, jawab Lucy, kemudian berbalik badan dan terbang ke kejauhan untuk lanjut mencari Xuandi. Seharusnya Xuandi yang membukanya sendiri. Melihat kepergian Lucy, Alones berkata, dia memiliki daya tempur yang setara dengan wanita berambut putih itu, yang mampu menembus langit dan bumi. Segel biasa tidak akan bisa menyegelnya. Yang penting dia tidak membuat masalah di mana-mana. Tatapan leluhur Sekte Langit penuh dengan kecemasan, dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Brak. Saat kedua orang itu sedang berbicara, sepertinya ada sesuatu yang meledak. Kemudian, dua sosok keluar dan jatuh. Dilihat lebih dekat, mereka adalah Aditya, Sang Kaisar Pisau dan Raja Ouyang, prajurit Laut Chu. Melihat kedua orang itu baik-baik saja, semua orang menghela napas lega. Namun, karena tidak melihat Harley dan yang lainnya, mereka kembali mengerutkan kening. Di manakah Harley dan yang lainnya? Kaisar Pisau melihat ke sekeliling, kemudian memandang semua orang itu. Apakah kalian tidak bersama? Semua orang itu terkejut. Kami memang bersama, tapi ruang yang berbeda dan ilusi itu sangatlah aneh, sepertinya mereka jatuh di tempat yang lain. Raja Ouyang memutuskan ucapan Kaisar Pisau, kemudian langsung terbang pergi. Dia berkata, ikuti aku, ada bekas segel milikku di badan Harley. Apa yang dimaksud dengan ruang yang berbeda? Semua orang itu menggaruk kepala dan bergumam, kemudian pergi dengan mengikuti Kaisar Pisau dan Raja Ouyang. Bersambung.